Saat liburan, sumber mata air yang dijadikan objek wisata, Umbul Ponggo di Klaten, Jawa Tengah, menjadi tujuan wisata tak hanya masyarakat sekitar, tapi juga dari luar kota. Dari desa tertinggal yang dulunya jadi tempat pemandian hewan ternak, Desa Ponggo bertransformasi menjadi salah satu desa wisata inspiratif di Indonesia. Lalu bagaimana kisah sebuah desa yang kini menghasilkan miliaran rupiah per bulan hanya dengan mengandalkan sumber mata airnya? Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memiliki julukan Kota Seribu Mata Air karena banyaknya sumber mata air yang berasal dari lereng Gunung Merapi. Masyarakat setempat menyebut mata air sebagai sendal atau umbul. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, setidaknya ada 174 mata air di Kabupaten Klaten. Salah satunya yang paling terkenal adalah Umbul Ponggo. Tim Indonesiaku mengunjungi Umbul Ponggo yang berada di Desa Ponggo, Kecamatan Polan Harjo. Nih temenku, kayaknya nih si Ega juga lagi sama kayak saya deh, salvok, dia ngambilin ikan-ikan yang ada di kolam ini yang berenang bareng sama pengunjung, betul ya nggak sih? Iya, tapi ini ikan tuh buat ngebersihin lumut juga ya Mbak ya? Jadi salah satu pengendali lumut itu adalah ikan, dan itu adalah lumut alami yang tidak menimbulkan ekses yang kimiawi maksudnya gitu. Nah kalau pintu air keluar itu dibuka, mereka nggak lepas, Mbah? Dia tidak lepas, karena karakter ikan yang sehat itu dia akan selalu melawan arus atau menuju ke mata air, bukan turun ke bawah. Warga setempat mengubah Umbul Ponggo menjadi destinasi wisata air yang unik, mulai dari latihan menyelam, snorkeling, hingga swafoto di bawah air. Kolam renang alami yang berukuran sekitar 50 x 25 meter inilah yang sukses menjadikan Desa Ponggo surga wisata air. Dengan debit air yang mengalir bisa mencapai 13.000 per liter per detik atau setara kebutuhan pengairan sawah terhadap 16.000 hektar lahan. Nah ini ternyata pintu keluar yang mengatur sirkulasi air yang ada di dalam Umbul Ponggo ya Mbah ya. Gitu. Ini deras banget ya kalau dilihat, bisa mencapai 800 liter per detik dan sederas ini pula yang keluar dari sumber mata air. Dari sini aliran airnya itu mengaliri ke arah perikanan dulu. Jadi masyarakat di sini punya budidaya ikan, ada juga mengalir ke irigasi atau untuk persawahan. Sebenarnya, ada banyak sumber mata air di sini selain Umbul Ponggo, yakni Umbul Besuki, Umbul Sigedang, Umbul Kapilaler, serta Umbul Cokro. Ya, desa yang ada sejak zaman Mataram kuno ini memang memiliki sumber mata air yang berlimpah sejak dulu. Secara topografi, wilayah Desa Ponggo memang diapit oleh dua gunung berapi besar, Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Awalnya, Umbul Ponggo hanya dimanfaatkan untuk irigasi sawah, namun sumber daya air yang berlimpah akhirnya dijadikan inovasi pengembangan wisata oleh warga dan pemerintah Desa Ponggo. Kalau di akhir pekan kita 1000-an ya, tapi kalau hari biasa di weekday kita berkisar 200 sampai 300-an orang. Kalau di Umbul Ponggo ini nggak rata, ini karena natural. Jadi sekitar 1,5 sampai 3 meter. 1,5 di pinggir aja, kalau 2 sampai 3 meter di tengah sampai di mata air. Keberhasilan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya air membawa Ponggo menjadi desa mandiri. Tak heran, Desa Ponggo kini menjadi salah satu desa terkaya di Indonesia. Siapa sangka, desa yang kini menawan sebagai kawasan wisata dulunya merupakan desa termiskin di Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada tahun 2000-an, Desa Ponggo hanya memiliki pendapatan senilai 17 juta rupiah per tahun. Namun berkat pengelolaan wisata yang efektif, pendapatan desa yang dihuni oleh 1020 kakak ini melonjak drastis. Ya, kini Umbul Ponggo menjadi ikon wisata desa dengan penghasilan mencapai 16 miliar rupiah per tahun.
saat ini di Ponggok ini per RW ada tempat wisata, Pak. Ya, tempat wisata ini ada yang dikelola BUMDes, ada yang dikelola lembaga usaha produktif milik masyarakat desa. Oke. Yang mana dari pengelolaan ini 40% dari pendapatan SHU itu masuk ke PAD desa. Jadi kalau kami merasa kami karena berangkat dari pemberdayaan, otomatis SDM yang kami mengelola dari BUMDes dan LUPMMdes ini memang sebenarnya harus dikelola oleh orang profesional ya, yang mana di bidangnya, karena kita bergerak di wisata ya mereka sebenarnya harus dipegang oleh profesional pariwisata. Pengelolaan wisata di Desa Ponggok memang tampak profesional dan semua pendapatan dipastikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Seperti program khusus yang dirancang pemerintah Desa Ponggok, yaitu pembayaran BPJS Kesehatan seluruh warga dan program untuk lansia maupun anak-anak. Namun, butuh waktu kurang lebih 10 tahun bagi Desa Ponggok untuk bangkit dari keterpurukan. Dimulai dari pemetaan potensi, kebutuhan, dan masalah untuk bahan acuan dalam menyusun perencanaan yang mendapat pendampingan dari mahasiswa kala itu. Ya, ini yang menjadi kendala kami memang untuk kita mau mengejar standarisasi di dalam pengelolaan ini, makanya kami bikin program satu rumah satu mahasiswa. Nah, yang mana mahasiswa ini kami harapkan nanti setelah lulus mereka bisa menjadi pengelola-pengelola yang ada di BUMDes ini. Potret perputaran roda ekonomi di Desa Ponggok bagaikan bumi dan langit dengan desa tetangganya, yakni Desa Majegan. Meskipun berbeda kecamatan, namun secara jarak tempuh hanya berkisar 2 km dari Ponggok. Jika musim kemarau tiba, desa ini kerap mengalami kekeringan lahan hingga menyebabkan para petani gagal panen. Keberadaan sumber mata air di sini tak seperti di Desa Ponggok. Desa Majegan memiliki jumlah penduduk 2 kali lipat dari Desa Ponggok, sekitar 4.900 jiwa. Rata-rata warga Majegan menggantungkan hidup mereka dari pertanian. Oh gitu. Saya berkeliling desa bertemu petani, didampingi Pak Hartono, salah satu kepala dusun yang ada di Desa Majegan. Pertanyaan besar menggantung di benak saya, bagaimana sistem pengairan di sini? Sampai jam berapa biasanya? Kalau air di sini kan tidak semelimpah di tetangga di Ponggok ya Pak. Iya. Nah itu gimana pengairannya Pak? Kalau musim kemarau mungkin susah nggak sih Pak? Ya kalau kemarau itu terpaksa kita mompa kan. Pakai alkon, kalau enggak beli pakai yang pakai mersible gitu kan. Ini kisaran 5,5 patok. 5,5 patok tuh berapa hektar? 1 hektar seperempat. Ternyata, saat kemarau kawasan ini sulit air. Satu-satunya usaha yang bisa mereka lakukan hanyalah bergantung pada pompa air untuk mengairi lahan mereka. Kuning ya Pak? Karena selama ini pengairan sawah di Majegan hanya berasal dari satu sumber, yakni Bendungan Wajong. Sumber air yang berjarak 5 km dari Desa Majegan, bahkan berada di perbatasan Klaten dan Boyolali. Kenapa tuh Pak bisa berubah warna? Karena itulah, mereka berupaya agar sawahnya tetap bisa menghasilkan dengan membuat sumur kecil dan memasang pompa air. Masih kok. Nah ini salah satu sumber mata air kecil disebutnya ya Pak. Ada tersebar beberapa spot sumber mata air yang kecil, kurang lebih kedalamannya 45 meter. Tapi menurut Bapak dan warga sini airnya ini agak cenderung bau besi gitu ya. Coba ya Pak, saya agak cium ya. Ya. Oh lengket Pak. Tadi cuma untuk pengairan sawah aja. Iya, jadi ini hanya untuk pengairan sawah, kurang lebih untuk cukup 7 hektar ya Pak ya. Bukan untuk air dikonsumsi ya Pak? Enggak boleh. Daerah Majegan terletak di dataran yang lebih rendah dibanding Ponggok, sehingga sumber mata air tak berlimpah seperti di kawasan Umbul Ponggok.
Meskipun secara wilayah, mereka sama-sama berada di kota 1001 Umbul. Padahal, desa yang memiliki 16 dusun ini sebenarnya berpotensi menjadi lumbung pangan Kabupaten Klaten. Dengan area persawahannya memiliki total mencapai 168 hektar, jauh lebih luas dibanding permukiman warga di Desa Majegan yang hanya sekitar 80 hektar atau setengahnya. Namun, mereka terbentur biaya yang tak sedikit untuk membuat sumur besar guna menambah sumber pengairan ladang masyarakat. Kalau irigasi memang kita masih kekurangan irigasi ya, karena kita irigasi mengandalkan dari sumber yang di atas atau di bendungan Wajong. Dari lahan kita itu kita hanya mendapatkan giliran irigasi itu kurang lebih sebulan sekali ya, atau 28 hari sekali. Jadi kurang untuk irigasi yang ada di wilayah kita. Untuk menambah irigasi dari jatah aliran irigasi itu, tentunya kami juga memanfaatkan sumber-sumber mata air kecil yang ada, ataupun juga sumber-sumber irigasi dari sumur-sumur itu. Bagaimana mungkin area persawahan hanya mengandalkan air dari irigasi yang didapat sebulan sekali? Dan ini rupanya yang sudah dirasakan buruh tani Majegan selama bertahun-tahun tanpa ada solusi berarti dari pemerintah setempat. Selain mengalami masalah air, para petani di Majegan juga terkendala dengan banyaknya hama di ladang yang mereka garap untuk komoditas lain seperti jagung dan buah-buahan. Tak jarang, 1 hingga 2 musim yang seharusnya panen raya terpaksa gagal panen lantaran habis dimakan tikus. Kalau kemarin-kemarin tuh kendalanya tikus, Mbak. Hama. Iya, sama tikus. Di tempat Bapak sama. Iya, jagung aja ke sini rata-rata dimakan tikus. Penanggulangannya gimana itu, Pak? Ya gimana ditanggulangi, nggak bisa. Akhir-akhir ini kita masih mengalami kendala hama tikus lah. Kemarin waktu tahun ini kita hampir 1 musim, ada yang 2 musim itu habis. Tampaknya baik petani maupun pemerintah Desa Majegan sudah kewalahan dengan keberadaan hama ini. Sudah terlanjur, sana sudah dimakan. Berbagai upaya pernah dilakukan, seperti memasang perangkap, tapi belum ada satupun yang benar-benar berhasil. Nah, ini salah satu yang kami temukan, jagungnya sudah dimakan tikus seperti ini, diserang sama hama, dan padahal ini sekitar 1 bulan lagi sudah masuk musim panen. Yang lebih mengenaskan itu di musim panen lalu sekitar 75% petani jagung di Desa Majegan ini gagal panen ya Pak, karena adanya hama ini. Hingga kini, permasalahan hama di ladang tak kunjung menuai solusi. Kerugian yang ditaksir akibat gagal panen mencapai lebih dari 200 juta rupiah tiap musimnya. Berkali-kali rakyat merugi. Sudah saatnya dinas terkait mengulurkan bantuan agar masalah irigasi dan hama benar-benar bisa ditanggulangi. Nah, ini berhasil dapat tripang. Natuna dikenal sebagai salah satu kabupaten di Kepulauan Riau yang menawarkan panorama alam yang cantiknya sulit ditandingi. Memiliki banyak pilihan lokasi wisata, Natuna jadi destinasi ideal bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun,
Di balik keindahan Pulau Natuna, tersimpan cerita sedih dari para nelayan yang kesulitan menjual hasil tangkapannya. Rumah di atas air jadi ciri khas di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Ya, 90% warganya merupakan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Sehari-hari, warga biasa menghabiskan waktu di laut untuk mencari ikan dan hasil laut lainnya, termasuk tripang atau banyak yang menyebutnya timun laut. Tripang hidup di lumpuran pasir dan lingkungan terumbu. Akan sulit untuk mendapatkan tripang jika kondisi air laut sudah tercemar. Namun di Desa Tanjung Pala dan hampir seluruh perairan Pulau Laut, airnya sangat jernih. Soalnya, nelayan dilarang mencari hasil laut menggunakan kompresor. Karenanya wajar saja, di jarak yang relatif tak begitu jauh dari permukiman, hewan laut seperti tripang mudah ditemui. Nah, sekarang kami sudah di pompong atau di atas perahu kayu. Nah, ini mau ke tengah laut yang kurang lebih berjarak 5 mil dari pemukiman warga untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Kapal kecil dipersiapkan sebagai tumpuan untuk para nelayan menyelam ke bawah air, sekaligus wadah untuk mengumpulkan hasil tangkapan. Mereka biasanya menyelam menggunakan alat sederhana. Karena sudah terbiasa sejak kecil, mereka tahu waktu yang tepat untuk menyelam di tengah derasnya ombak. Saat menyelam, mereka telah siap alat menombak dan akan langsung bergerak jika melihat sasaran. Orang sini menyebutnya meladung. Meski musim angin selatan menjadi waktu yang dianggap paling baik untuk melaut, namun tetap saja, ombak yang menghalau bukan gulungan ombak biasa bagi saya. Usai menghabiskan waktu kurang lebih 6 jam di tengah laut yang berbatasan dengan perairan Vietnam ini, para nelayan berhasil mengumpulkan sejumlah tangkapan hewan laut, termasuk teripang. Nah, ini yang berhasil dapat tripang. Ini bentuknya seperti ini, baru aja dari laut. Setelah ini, tripang itu masih melalui beberapa rangkaian dulu sebelum nanti akan dijual. Teripang menjadi masakan yang relatif mahal jika sudah menjadi menu di Hotel Bintang 5. Rupanya, di perairan Natuna, teripang sangat melimpah. Hal ini menggambarkan ekosistem di Pulau Laut yang masih sangat terjaga. Selain menangkap hewan laut dengan cara menyelam ke air, nelayan di sini juga memiliki cara lain agar dapat mengumpulkan ikan hidup yang tentunya memiliki nilai jual lebih tinggi. Dengan membuat penampungan tengah laut yang disebut keramba atau jaring apung. Nah, sekarang kita udah mau kembali ke daratan. Tadi mendapat beberapa hasil dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang pancingan ditarik dari perahu atau orang sini menyebutnya nyunuk. Terus tadi juga tripangnya itu didapat dengan cara ditombak. Sekarang kita mau menuju ke keramba atau penampungan ikan dan hasil laut. Tiba di keramba, ikan hidup langsung ditimbang. Ikan yang didapat Pak Manyu merupakan jenis ikan sono dengan corak tutul yang unik. Hari ini, Pak Manyu mendapat Rp130.000 dari perolehan ikan sono miliknya. Penampungan keramba ikan tak rutin mendistribusikan ikan hidup karena kondisi cuaca yang tak menentu dan minimnya transportasi. Biasanya, pengiriman ikan hidup dilakukan melalui laut menuju ke Ranai yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di Kabupaten Natuna hingga menyeberang keluar provinsi. Tiba di daratan, kami pun langsung membawa teripang untuk diolah sebelum dijual. Teripang segar dari laut terlebih dulu dicuci dan dibakar untuk menghilangkan aroma amisnya. Ketika dipanggang, ukuran teripang akan menciut dari ukuran aslinya. Tak ada pilihan. Teripang yang hendak dijual merupakan teripang kering yang sudah tak miliki kadar air. Nah, kalau biasanya nyari, dapatnya tuh berapa banyak? Tergantung cuaca. Berapa lama kalau ada bisa di tengah laut?
gitu? Bisa 4 jam. 3 jam. Ada cerita apa sih kalau lagi musim-musim angin utara ya? Kalau angin utara itu sangat kencang kalau di sini. Kalau angin utara itu kemarin ada yang sampai meninggal gitu. Sampai meninggal? Ya, Karena pergi cari tripang gini atau? cari terbang. Oh iya? Ya. Karena apa itu bisa sampai kayak gitu tuh kenapa gitu? Karena ombaknya kuat. Saya tercengang. Semengkhawatirkan itu menjadi nelayan. Meninggal dunia saat pergi melaut menjadi ancaman sehari-hari warga desa Tanjung Pala karena sangat bergantung pada hasil laut. Kapal skoci atau kole bisa saja tergulung ombak saat musim angin kencang. Namun, hidup tak memberi pilihan banyak untuk mereka. Setelah teripang dikeringkan, kami menghampiri satu-satunya penampungan di desa Tanjung Pala. Jenis teripang berbeda-beda, hal ini berpengaruh terhadap nilai jualnya. Teripang bisa menjadi obat untuk berbagai macam penyakit, tapi juga bisa diolah menjadi menu masakan yang masuk dalam kategori mewah. Namun sayang, jika sedang musim teripang seperti sekarang, harga teripang dari nelayan justru relatif rendah. Usai ditimbang, hari ini Kuliadi dan saudara-saudaranya mendapat Rp550.000. Miris, hal ini sangat berbanding terbalik dengan harga teripang saat menjadi menu masakan di restoran kota-kota besar yang bisa mencapai jutaan rupiah untuk satu ekornya saja. Nah, ini ikan hasil tangkapan tadi langsung dibakar jadi masih segar banget. Memang di sini itu 80% penduduknya nelayan. Jadi kalau dapat ikan itu untuk dikonsumsi sehari-hari juga. Kondisi nelayan di Desa Nusliko, Kecamatan Weda, Maluku Utara tak jauh berbeda. Meski hampir 90% masyarakat di sini berprofesi sebagai nelayan, sangat disayangkan hal ini tidak dibarengi dengan fasilitas melaut yang memadai. Hari ini saya mengikuti Ferdi yang hendak pergi melaut. Belakangan ini para nelayan Nusliko mengeluhkan hasil tangkapan yang kian berkurang, diduga karena adanya pencemaran lingkungan di sekitar laut. Karena belum ada tanda-tanda keberadaan ikan, kami mencoba peruntungan di spot lain, sebab sudah menghabiskan waktu lebih dari 1 jam di sini. Bang, ini kan kita udah beberapa kali pindah tempat. Kalau misal sampai nggak dapat juga gimana? Sementara kita harus jual juga kan? Ya, keadaan gimana lagi? Ya, kalau kita lihat dengan beberapa bulan kemarin, ya sebelumnya itu kan, nah, itu orang mancing itu masih dapat. Nah, setelah pada saat bencana itu beberapa bulan kemarin, hampir nelayan itu pindah profesi semua. Orang nelayan sampai biasanya mancing sekitar sini, kadang sudah mancing arah utara sana, sehingga pemakaian BBM juga agak besar. Dan setelah kalau tidak dapat, ya untuk melunasi BBM saja rugi banyak. Meski sudah mengeluarkan biaya untuk melaut, jerih payah Ferdi hari ini terbilang sia-sia. Sekali pergi ke tengah laut, biasanya membutuhkan sekitar 10 liter BBM. Sementara 1 liternya mencapai Rp18.000. Hal ini membuat dirinya harus menyiapkan setidaknya Rp180.000 hanya untuk sekali jalan. Selain mahalnya ongkos, nelayan di sini juga kesulitan akan tempat penyimpanan. Kendala sering terjadinya pemadaman listrik membuat mereka tidak bisa mengandalkan kulkas. Ferdi biasanya menimbun ikan di dalam pasir sebagai alternatif penyimpanan agar tidak bau. Namun cara seperti ini tentu tidak bertahan lama, hanya kuat sekitar 3 hari saja. Ah, ini dia ikan yang diawetkan di dalam pasir.
Sudah dari kemarin ya Bang? Iya. Sudah dari kemarin dan ini mau kami bawa nanti ke tempat pelelangan ikan. Pasir laut memang memiliki kadar garam yang bisa dimanfaatkan untuk membunuh bakteri pembusuk pada ikan. Cara seperti ini sudah digunakan sejak lama oleh nenek moyang. Miris memang, ini terjadi di desa yang tergolong dekat dengan pusat kecamatan dan menjadi sentra ekonomi di Halmahera Tengah. Selain memancing, nelayan di Desa Nusliko juga menggunakan cara lain untuk bisa mendapat ikan. Pak Nus dan kawan-kawannya masih bertahan dengan cara menombak ikan. Lokasinya masih di perairan yang sama, namun sejatinya mencari ikan dengan cara ini hanya dapat dijangkau di area Muara Telaga atau titik perbatasan laut dengan danau. Karena sekarang ini kondisinya posisi ikan semakin menjauh ke arah tengah laut, sebagian masyarakat pesisir di sini akhirnya harus mencari ikan di area Muara Telaga. Target ikan yang disasar yakni ikan layur atau sejenis barakuda. Dulu, di sini ikan layur sangat melimpah. Namun kini, butuh waktu lama agar bisa mendapat tangkapan sesuai harapan. Sekarang Bapak ada kelompok nelayan nggak sih di sini? Tidak ada kelompok. Tangkapannya memang sedikit ini Pak? Iya, hingga tuh mencari jauh-jauh juga setengah mati. Karena itu punya limbah. Limbah ya, ikan jadi jauh ikan. Sekarang lagi sedikit ikan. Kan sekarang banyak dari luar, dia istirahat. Oh gitu. Jadi ini ikan yang ada di sini suplainya malah dari tempat yang jauh. Tempat yang jauh. Hasil yang didapat dari menombak dan memancing ikan dikumpulkan untuk dijual ke pasar yang jaraknya sekitar 10 km dari Desa Nusliko. Pasar inilah satu-satunya tumpuan harapan para nelayan di seluruh Weda untuk menjual hasil tangkapan. Setelah ditimbang, Ferdi hanya mendapat 2 kg yang setara Rp60.000. Sungguh hasilnya tak sepadan dengan usaha yang dilakukan. Pasar ikan ini termasuk baru ya Bu ya katanya ya? Ya baru. Oh, terus kalau menurut Ibu sebagai pedagang, hasil tangkapan nelayan di Weda ini seperti apa sih Bu? Sekarang lagi sedikit ikan. Kan sekarang banyak dari luar, dia istirahat. Oh gitu. Jadi ini ikan yang ada di sini suplainya malah dari tempat yang jauh. Dari tempat yang jauh. Di balik birunya Laut Indonesia, tersimpan ironi tentang nelayan yang terus berjuang untuk sekedar bertahan hidup. Kekayaan laut yang membentang luas nyatanya belum mampu mengangkat hidup nelayan dari jerat sengsara.